Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Untuk hari ini terima kasih udah menyempatkan hadir di tengah hiruk-pikuk kesibukan dari berkas-berkas dan target segala macam kalian ya semua. Perkenalkan, saya Sarah Fauziah dari Departemen Marketing Data. Bisa ada yang belum kenal. Untuk hari ini saya akan membagikan presentasi atau membagikan presentasi tentang sebuah dibilang perjalanan batin lah ya kalau buat saya mah, sebuah komplementasi yang saya petik dari sebuah karya, dari sebuah buku ciptaan Hazard Inayat yang berjudul The Heart of Citizen. Kalau dari judul sebetulnya terlihat berat, tapi menurut saya ini itu bukan sebuah tentang teori yang rumit ya, melainkan semacam bentuk undangan untuk kita semua bisa dapat melihat ke dalam diri kita sendiri untuk merenungkan gimana sih untuk mendapatkan sebuah kedamaian batin, untuk menjaga integritas profesional kita agar tetap utuh, salah satunya di dunia kerja. Next Pak. Selanjutnya di sini itu ada identitas dan esensi karya. Profil bukunya ini dengan judul The Heart of Sufism ini sebetulnya ditulisnya itu oleh muridnya sendiri, tetapi dari perkumpulan cerita hidup dan puisi-puisi oleh Hazard Inayat yang diterbitkan oleh PT Remaja Rasda Karya di tahun 2002 dan diterjemahkan secara apik oleh Adi Haryani. Karya lanjut dari sini menyajikan inti dari ajaran sufisme atau tasawuf ya kalau misalnya di Islam secara universal yang cocok untuk membaca dari segala profesi. Esensi ajaran di sini itu sufisme yang dibawakan oleh Hazard Inayat ini berfokus pada enggak berfokus pada ajaran mutlak yang dianut oleh suatu kelompok gitu. Jadi ini mah hanya sebagai, kalau ajarannya tuh karya berbicara bahwa hati itu seperti cermin gitu, menganalogikan sebuah hati itu seperti cermin, di mana dalam dunia kerja cermin hati kita itu sering kayak terkena debu-debu kekesalan, debu-debu kecemasan, debu-debu persaingan gitu. Nah, kalau cermin ini tidak dibersihkan, nanti dampaknya ke kita apa? Nah, dampak yang kita rasakan itu mungkin kayak kesal rekan kerja. Kalau kita kan berhubungan dengan pihak ketiga atau dengan konsumen, kita bisa kesal ke mereka gitu. Karena apa? Karena pandangan kita itu buram, diakibatkan karena cermin yang kita miliki, cermin hati yang kita miliki itu sering tertutupi debu-debu tadi. Nah, sofisme di sini itu mengajarkan seni untuk merawat bagaimana nih cermin hati kita itu bisa tetap bersih gitu. Next Pak. HP-nya mati. Selanjutnya, kenapa saya pilih buku ini? Mungkin bingung ya, kayak kenapa di tengah sebetulnya kita pekerjaannya di bidang pengembangan perumahan developer, industri developer perumahan, tapi saya justru malah memilih baca buku sufisme gitu. Masa tuh nyerah lambung. Tapi kalau misalnya dari saya sendiri memiliki jawaban yang sederhana gitu. Berawal dari kecemasan saya terhadap masa depan, kekhawatiran, kayak punya rasa khawatir yang tidak berujung, sampai saya menyebabkan stres gitu. Sedangkan di sisi lain itu kita setiap kali berhadapan dengan target dinamika lapangan,
birokrasi, terus belum lagi ekspektasi komplainan konsumen. Di titik ini tuh saya menyadari satu hal, bahwa kita itu nggak bisa gitu memberikan air bersih ke orang lain jika sumur di dalam diri kita aja sedang kering. Nah, dengan membaca buku ini tuh jadi kayak sebagai jangkar untuk spiritual saya, mengingatkan bahwa sebelum kita melayani orang lain di luar sana gitu, kayak berhubungan dengan konsumen atau dengan pihak kita lainnya gitu, batin kita tuh di sini harus kokoh dulu, harus jernih dulu, harus bisa merasakan tulus. Next. Bentar. Nah, dalam ajaran Hazrat Inayat ini, beliau tuh meletakkan 3 pilar utama ajaran yang menurut saya itu cukup relevan lah dalam dunia etos kerja kita tuh. Di yang 3 ini tuh ada cinta kasih, keselarasan, sama keindahan. Untuk pilar pertama, cinta kasih. Cinta merupakan daya hidup terbesar di alam semesta. Mengisi hati dengan cinta membuat setiap interaksi kita dengan sesama itu menjadi lebih bermakna dan tulus. Itu dalam konteks cinta itu bisa disamakan seperti empati ya. Empati yang tulus terhadap konsumen. Di sini kita itu bukan sebagai untuk transaksi aja, tapi kita tuh meletakkan hati kita di mana kita melihat konsumen itu sebagai seseorang yang sedang memperjuangkan rumah pertama mereka untuk keluarga kecil mereka di masa depan. Atau misalnya cinta kasih, empati untuk rekan kerja, misalnya kalau ada rekan kerja yang sedang kewalahan, lagi banyak deadline pekerjaan, setidaknya kita bisa bertanya atau kayak meringankan sedikit beban mereka dengan membantu sedikit-sedikit yang kita bisa gitu, entah ngekopiin atau apa. Terus yang kedua, keselarasan. Menyelaraskan jiwa dengan lingkungan sosial, membantu kita menghindari benturan ego sehingga tercipta komunikasi kerja yang damai dan solutif. Untuk keselarasan ini kemampuan untuk menyelaraskan diri di tengah perbedaan pendapat, misalnya pendapat antar divisi. Terus fokusnya itu bukan tentang siapa yang salah, siapa yang benar, atau misalnya siapa yang lebih tinggi, atau misalnya lain-lain lah. Tapi bagaimana kita bisa menghasilkan solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang ada di pekerjaan kita gitu. Kayak titik tengahnya itu, yang terbaiknya itu seperti apa gitu. Terus yang ketiga, keindahan. Sufi ini melihat Tuhan karena keindahan karakter, kejujuran, kebaikan moral, serta bagaimana kita bersikap saat menghadapi tekanan yang luar biasa. Bukan hanya menceritakan tentang keindahan fisik gitu, tapi di sini itu melainkan tentang kayak karakter, bagaimana kita menjaga tutur kata kita supaya tetap baik gitu, walaupun di tengah tekanan sekaligus gitu. Jadi walaupun kita dalam kondisi tertekan, harus gimana kita tetap bisa bertutur kata dengan baik dengan lawan bicara kita itu. Next. Di buku ini banyak sekali kutipan-kutipan yang sangat indah, tapi di sini saya mengambil 3 kutipan aja. Untuk beberapa kutipan ini saya meminta buat teman-teman semuanya itu untuk sama-sama meresapi bersama, karena saya merasa bahwa 3 yang saya pilih ini itu sangat cukup mengetuk batin saya, dan semoga bisa mengetuk batin kita semua juga ya. Yang kutipan pertama itu, sifat cinta adalah
dan cukup menggali, kita menemukan lumpur, bukan air. Tetapi manakala kita menggali dengan dalam, maka kita akan menemukan air yang murni. Sebagai kita yang sehari-harinya bekerja di industri perumahan gitu, kata menggali pasti udah akrab banget lah gitu, terutama buat produksi mah udah sampai kayaknya setiap hari pasti mendengar gitu ya kata menggali, entah kayak misalnya menggali membuka lahan, menggali fondasi, yang bergelut dengan tanah-tanah seperti itu ya. Tapi di sini saya mau ngajak untuk mari kita bawain analogi fisik ini ke dalam ruang batin kita di dunia kerja gitu ya. Seringkali dalam interaksi harian kita itu baik dengan rekan kerja antar divisi ataupun dengan konsumen, kita tuh hanya tanpa kita sadari ya, kita tuh hanya menggali sampai di permukaan aja. Akibatnya apa yang kita temukan nih? Yang kita temukan itu hanya lumpur. Kita menemukan kejengkelan kalau misalnya ada konsumen yang komplain terus. Terus kita mungkin menemukan rasa sebel kalau misalnya kita dimarahin terus gitu. Nah, pada saat itu kita sebetulnya tuh baru menggali sampai sebatas lumpur tadi. Tapi di sini di buku ini tuh Hazrat Inayat ini memberikan sebuah pelajaran gitu ya, bahwa kita tuh jangan berhenti lumpur itu gitu. Coba gali sedikit lebih dalam dengan kesabaran, empati, cinta kasih. Saat kita mau ngeluangin waktu sebentar aja untuk kayak kita mencoba memahami nih dari kesulitan konsumen itu seperti apa, menurunkan ego kita buat ngedengerin permasalahan rekan kerja kita. Sebetulnya di situ adalah kayak proses kita untuk menggali ke lebih dalam lagi ke dasar bumi gitu kalau dalam analoginya. Sampai akhirnya kita tuh bisa menembus lumpur tadi dan menemukan air yang murni. Dan rasa persaudaraan yang batin juga, kebahagiaan batinnya apa? Kayak misalnya kita bisa melihat nih di perumahan yang kita bangun bersama, yang kita perjuangkan bersama dari awal masih nol, masih sebuah tanah, tapi kesini itu udah bisa menjadi sebuah rumah yang ditempati keluarga kecil dengan anak-anak yang tersenyum bahagia gitu. Next. Kutipan kedua itu cukup pendek tapi cukup bermakna, sangat menampar di dalam saya tentang simpati melumerkan kebekuan hati. Sebetulnya tanpa kita sadari juga, sering banget kita itu berhadapan dengan yang namanya kebekuan hati. Kebekuan hati ini, kalau misalnya saya di marketing data karena sering ketemu sama konsumen mungkin ya. Jadi saya ambil contohnya itu kayak nggak jarang nih konsumen dan kita itu dengan takutan atau kecemasan gitu. Mereka kan punya sebuah impian, pengen punya rumah gitu, pengen punya rumah yang layak untuk di masa depan, tapi mereka juga kayak punya ketakutan, apakah mereka akan lolos, apakah kita itu benar jujur atau enggak di dalam sebuah developernya gitu, karena kan banyaknya kasus di luar yang enggak gitu. Nah, di situ nggak jarang si konsumen itu datang ke kita tuh dengan kayak nada ngomongnya itu lebih ketus, lebih curigaan gitu, datang dengan cemas. Itu tuh sebetulnya bisa dibilang kebekuan hati kepada konsumen yang ada di konsumen. Kebekuan hati dalam kita sendiri juga ini tuh dalam diri sendiri ya, bisa diibaratkan kayak kalau kita lagi capek, lagi banyak kerjaan gitu, lagi deadline lagi banyak, target lagi banyak,
Nah kita tuh jadinya tuh senggol bacok gitu sama rekanan sendiri juga gitu. Kayak kalau ditanya teh terus paling marah-marah aja bulannya tuh. Nah sofisme ini mengingatkan bahwa es itu nggak bisa hancur hanya dengan benturan yang keras lagi. Jadi es itu hanya bisa dicairkan oleh kehangatan. Saat konsumen tadi datang ke kita dengan rasa kecemasan, kita tuh jangan bersifat kaku dengan kayak sama-samanya ketus juga gitu. Tapi kita coba balas dengan sebuah simpati yang tulus gitu, kayak coba dengerin keluhan mereka, rasa bingung mereka, kita dengerin, kita coba jelaskan dengan hangat, dengan simpati yang tinggi, supaya kita dapat konsumen juga lama-lama mulai cair, mulai percaya gitu, dan mungkin bisa mempererat sebuah tali saudara gitu. Next, Pak. Kutipan terakhir yang saya ambil itu tentang benar dan salah bergantung pada sikap dan situasi, bukan pada tindakan. Nah, di dalam dunia kerja kita itu seringkali kita diatur sama prosedur, SOP, belum syarat dari bank, belum aturan-aturan legalitas yang emang kayaknya tuh hitam dan putihnya tuh udah jelas gitu, mana yang benar dan salahnya tuh. Tapi pada sofisme ini kayak ngajakin kita untuk melihat lebih dalam lagi. Kayak contohnya nih, misalnya ada calon konsumen datang ke kita. Misalnya konsumen itu tuh pekerjaannya tuh hanya pedagang kecil, kayak warung kecil gitu. Dia tuh datang kan kayak misalnya ngambil dengan laporan keuangan karena mungkin mereka tidak memiliki slip gaji yang pasti gitu. Nah, laporan keuangannya tuh misalnya itu kayak acak-acakan gitu. Kalau misalnya memang sih kayak kita, itu bukan tugas kita, betul, misalnya itu bisa dialihkan ke sales gitu. Tapi alangkah baiknya nih kalau kita coba merangkul gitu dengan membuka sedikit simpati kita, rasa sikap peduli kita kayak ngejelasin dan kita kayak, oh Pak ini salah laporan keuangannya, coba Pak nanti koordinasi lagi dengan salesnya. Daripada kayak gitu, mending kita kayak buka simpati kita sedikit, buka empati kita sedikit dengan kayak menjelaskan, Bapak lebih baik ini untuk laporan keuangan itu misalnya ada pemasukannya, ada pengeluarannya. Nah untuk data-data yang ini misalnya Bapak baiknya masukin ke pemasukan, nanti di sini dikasih pengeluarannya Bapak yang ini aja. Nah kita kayak tuntun pelan-pelan gitu, kayak buka hati pelan-pelan untuk mengarahkan konsumen gitu. Memang sih bukan tugas kita, tapi di situ kita kayak memberikan hati kita pelayanan terbaik gitu untuk konsumen yang nantinya akan punya rumah di perumahan kita. Hal yang sama pun bisa kita lakukan nih di kantor, kayak buat sesama rekan kerja. Kayaknya ada aturan-aturan benar atau salah, kayak itu bukan bagian kita, itu bagian ini misalnya. Emang aturan harus tetap ditegakkan gitu, tapi kalau misalnya kita menegur, mungkin bisa menegurnya itu tidak secara langsung, tapi mungkin secara pelan-pelan di belakang. Kita diskusikan kembali bahwa ini seharusnya itu seperti ini, coba begini, tidak menegur secara langsung. Next. Bentar Pak, HP-nya mati. Untuk selanjutnya itu tentang jiwa bagaikan alat musik. Ini tentang bab seni alat musik, di mana Hazrat Inayat Khan ini menuliskan analogi yang indah. Benar-benar menurut saya tuh ini tuh bab yang paling keren Mas. Beliau itu mengibaratkan jiwa manusia itu seperti gawai alat musik klasik yang harus dikala atau dilaraskan secara berkala.
Kayak kalau gitar mah juga di stem dulu. Dimana kalau gawai batin kita itu ditarik terlalu tegang oleh rasa cemas, panik, stres, maka si senar-senarnya itu tuh akan mudah putus. Jadinya apa hasilnya? Kayak mudah marah, emosian. Sebaliknya juga, kalau misalnya dawai itu kayak kita biarin terlalu kendor, hasilnya ke kita apa? Kita tuh jadi lebih malas, lebih pesimis, terus nggak produktif. Tugas kita apa setiap harinya? Tugas kita setiap hari itu kayak harusnya mawas diri. Mawas diri itu melakukan penyelarasan batin secara rutin agar dawa yang kita dawai jiwa kita itu setiap harinya tuh kayak memancarkan sebuah nada-nada atau sebuah harmoni yang indah gitu. Jadi kerja juga kita enjoy, kita happy, kita tidak terbebani. Next. Untuk selanjutnya, integrasi spiritual dalam bekerja nyata. Mengambil kesimpulan dari saya hari ini itu menjadi 3 poin juga. Integrasinya untuk bisa kita terapkan pekerjaan kita sehari. Yang pertama itu menggeser niat menjadi hikmah, mengubah sudut pandang kerja keras harian di bidang perumahan dari sekedar transaksi komersial menjadi sebuah ibadah sosial kemanusiaan untuk masyarakat yang membutuhkan. Di sini itu mari kita kayak ubah sedikit-sedikit gitu pandangan kita bahwa bekerja ini bukan sebagai rutinitas administrasi atau transaksi komersial buat ngejar komisi ya, tapi kita coba ingat sisi lainnya, kayak kita tuh mengingat semen-semen yang kita rekatkan setiap harinya, berkas-berkas konsumen yang kita perjuangkan setiap hari, itu kan sebagai jalan ibadah sosial kita gitu buat membantu orang-orang yang membutuhkan membutuhkan rumah yang layak gitu untuk mereka berteduh, untuk keluarga kecil mereka itu tetap hangat. Terus yang kedua, melakukan penyelarasan batin harian. Rutin menadawai emosi sebelum mulai melayani orang lain. Memastikan kita tidak membawa sisa debu ego, amarah, dan kekesalan hari kemarin ke meja kerja kita hari ini. Nah, sebelum nyalain komputer untuk langkah kedua ini, mungkin sebelum kita nyalain komputer, sebelum kita bekerja dengan berkas-berkas yang menumpuk dan target-target yang banyak ya, kayak coba kita luangin 1 menit aja kayak buat tarik nafas dalam-dalam, terus kayak buang juga perutkan. Bersihkan batin kita itu dari ego sisa kemarin, kesalahan kita itu, kejengkelan kemarin, agar pas ketika kita mulai bekerja itu, kita tuh bisa bekerja dengan cermin batin yang lebih bersih. Untuk yang ketiga, mengutamakan rasa kemanusiaan, selalu meletakkan simpati dan kelembutan sikap atas kekakuan prosedur operasional, menjadikan hati kita istana tempat berteduhnya kedamaian bagi rekan kerja maupun konsumen. Aturan memang harus tetap ditegakkan pasti ya. SOP juga masih memang harus kita patuhi. Namun jangan pernah biarin si prosedur itu membuat kita kehilangan kelembutan dalam sikap. Jadikan setiap kata kita, ketulusan senyum kita, sama kesabaran kita itu sebagai istana buat rekan kita ataupun konsumen kita itu mendapatkan kedamaian. Next, Pak. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Ada mungkin kata-kata atau pesan saya yang ayatkan bahwa kesuksesan sejati kita di industri ini
pada akhirnya bukan hanya diukur dari megahnya bangunan fisik yang berhasil kita dirikan di atas tanah, namun ia bisa diukur dari seberapa banyak kedamaian, kehangatan cinta, dan ketulusan pelayanan yang berhasil kita bangun di dalam hati sesama. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, mangga. Oke, makasih Bu Sarah.